Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman semuanya dan tetap semangat ya dalam mempelajari yang namanya trading. Jadi saya selalu mengingatkan di awal sebelum teman-teman belajar bahwasanya kesabaran, ketelitian, ketekunan ini merupakan modal awal. Jadi saya selalu mengingatkan dengan analogi yang sederhana. Ketika kita itu belajar dari TK sampai hingga universitas, itu kan butuh suatu proses yang panjang. Sehingga teman-teman kalau kita tafakuri bahwa kita ini bertahap demi bertahap. Seperti halnya kita baru menulis, baru mengenal huruf, kemudian sampai hingga menyusun sebuah kata, sampai hingga menjadi sebuah narasi atau cerita. Ya. Dari kita mulai mengenal menghitung penjumlahan, pengalian, sampai hingga menggunakan perkalian penjumlahan kombinasi. Ya. Begitu halnya juga belajar di dalam dunia trading. Dunia trading ini dikatakan rumit, ya tidak. Tetapi sementara kita berusaha untuk mengkaji, mendalami, dan memahami. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, asalkan kita bisa merubahnya. Diri kita sendiri dengan ketekunan, kesabaran, dan ketelitian. Semuanya akan terjawab. Ya. Jadi saya selalu menyarankan kepada teman-teman, tidak usah terlalu buru-buru, ya, tidak usah terlalu buru-buru untuk melakukan trading dengan menggunakan real. Ya. Biarkan nanti para senior-senior teman-teman yang ada di CSS 75 yang akan membagikan ilmunya secara bertahap, karena segala sesuatu ini membutuhkan riset. Nah, setelah riset itu ketemu, kemudian diuji, menghasilkan sebuah kesimpulan, maka teman-teman diperbolehkan untuk menguji dan mengkaji. Ya, jadi tidak usah terlalu buru-buru. Ini trading itu tidak akan pernah tutup. Yang pertemuan kemarin kita membahas tentang yang namanya pola candle, akumulasi candle, dan multi time frame. Kita baru pada bahasan satu materi. Materi kelanjutannya ini teman-teman harus memahami tentang yang namanya chart pattern. Memang jenis chart pattern ini cukup banyak. Nah, tapi ini saya gambarkan dulu secara umum ya, biar teman-teman memahami. Yang kita fokuskan versi CSS 75, yang kita fokuskan ya. Jadi karena jenisnya banyak, saya sampaikan sekali lagi jenisnya banyak, polanya banyak, maka saya hanya menyarankan ada 4 pola yang teman-teman harus pelajari. Jadi kita secara gambaran umum, chart pattern sendiri itu adalah suatu pola bentuk grafik harga yang terjadi secara berulang-ulang. Sehingga pola ini bisa digunakan untuk memprediksi harga, kemana harga akan dicetak atau price action itu akan bergerak. Jadi dengan chart pattern ini saja teman-teman sudah bisa mengambil profit dari sini, asalkan teman-teman memahami. Dari sekian metode analisa teknikal, metode chart pattern ini jauh lebih akurat dan sederhana dibandingkan dengan metode pola candle, karena chart pattern terbentuk dari akumulasi candle dan dilakukan secara berulang-ulang. Dan ini tidak membutuhkan satu konfirmasi. Ya. Tidak membutuhkan satu konfirmasi yang harus mutlak. Jadi risk-nya itu cukup kecil. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok kita menggunakan chart pattern. Alasannya adalah kita meminimalisasi risiko. Kita pahami dulu tentang chart pattern. Analisa chart pattern ini sendiri merupakan price action yang terjadi, jadi yang baru terjadi dan yang sudah terjadi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah. Kita tidak perlu lagi menggunakan indikator lain, ya, yang sifatnya terlalu banyak dan lain sebagainya. Jadi saya tidak melarang teman-teman menggunakan indikator atau apapun lah ya, itu atau EA atau robot, tidak. Tapi di CSS 75 yang pertama-tama sebelum merambah ke sana,
teman-teman harus melalui pola tingkatan dasar terlebih dahulu. Karena terbentuknya EA, atau terbentuknya robot, atau terbentuknya indikator, itu pertama-tama adalah dia membaca dari pola candle, akumulasi candle, multi time frame, dan kemudian bertambah menjadi chart pattern. Nanti ada tambahan lagi yang disebut nanti support resistance. Kemudian ditambah lagi dengan money management. Jadi ada beberapa materi yang perlu teman-teman dalami. Ya. Jadi jangan teman-teman abaikan. Memang saat ini sekedar tulisan, tetapi inilah makna tahapan-tahapan teman-teman belajar secara pada mandiri. Teman-teman tidak perlu siapapun kalau teman-teman benar-benar memahami dan selalu menguji dan menguji terus. Jadi fungsi belajar, fungsi teman-teman belajar privat itu adalah menjadi seorang trader mandiri. Kalau menjadi trader instan, teman-teman cukup ikut grup-grup saja. Suruh buy, SL, TP, TP1, TP2, bahkan lebih tragis lagi kalau kita menggunakan robot, kita tidak tahu asal usulnya. Ya. Tapi silahkan, semuanya silahkan, ketentuannya ada di tangan teman-teman masing-masing. Nanti ujung-ujungnya adalah growth, pertumbuhan dari akun teman-teman atau balance teman-teman. Karena teman-teman ini semuanya membutuhkan modal. Setiap teman-teman mencoba sesuatu pasti membutuhkan modal. Nah, ini yang sering terjadi pada seorang trader pemula. Jadi dia senangnya adalah mencoba-coba, menguji-uji. Jadi menguji kalau bisa usahakan jangan menggunakan uang, gunakanlah dulu terlebih dahulu. Ya. Karena bukan apa-apa, kasihan Anda sendiri, dan apabila yang sudah berumah tangga, usahakan dalam kondisi keuangan yang free, keuangan yang bebas. Nah, jenis-jenis chart pattern secara umum itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah pola pembalikan arah, ya, pola pembalikan arah, atau disebutnya reversal. Yang kedua itu pola kelanjutan tren, jadi dia menerobos daripada resisten ataupun support kuatnya, kelanjutan tren. Pola yang ketiga ini pola yang perlu kita waspadai. Biasanya pola pembalikan dan pola kelanjutan yang ketiga ini terjadinya biasanya pada saat ada berita news, terutama berita-berita yang cukup kuat seperti FOMC dan NFP. Saya sudah sampaikan di video tutorial saya bagaimana cara menghadapi news. Cara menghadapi news, bahkan ada live tradingnya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengatasinya. Ya. Pola yang ketiga ini perlu diwaspadai, sehingga perlu teman-teman menambahkan. Sebelum trading, teman-teman sebaiknya secara disiplin melihat berita terlebih dahulu. Kira-kira ada berita jam berapa? Kalau kita menghindar dari berita, itu tidak mungkin. Bisa-bisa kalau kita bermain fokus pada satu pair. Tetapi kalau kita bermain pair-pair lain atau pair forex, maka teman-teman harus rajin melihat news, ya, berita. Ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa 4 chart pattern versi JSS75. Ini bukan ciptaan JSS75, tetapi JSS75 ini hanya mengkaji 4 chart pattern yang sudah kita uji, kita teliti. Jadi kita menyampaikan kepada teman-teman semuanya yang baru belajar, kita sudah melakukan uji. Jadi melakukan uji terlebih dahulu sampai mungkin butuh waktu 6 bulan sampai setahun untuk membuktikan yang namanya pattern ini. Pattern ini kan tadi saya sampaikan di awal bahwa pattern ini cukup banyak. Tapi teman-teman cukup saya anjurkan cukup
dengan 4 chart pattern ini saja kita sudah bisa ngambil take profit, ditambah dengan permainan pola candle, akumulasi candle, dan multi time frame. Jadi banyak cara, yang penting teman-teman sudah tahu substansi dari teman-teman belajar di JSS 75. Nah, 4 chart pattern dari JSS 75 ini adalah chart pattern terkait dengan versi itu yang sudah kita uji. Tapi dasar dari 4 chart pattern ini adalah nanti kita akan detailkan lagi di gambar M4-nya, yaitu entry terbaik dalam 4 pattern ini adalah setelah kondisi itu breakout atau menunggu pada posisi harga itu pullback untuk masuk entry-nya, itu jauh lebih aman. Tapi dengan pola double top atau double bottom itu pun bisa, itu untuk meminimalisasi risiko terkecilnya itu kita ketahuan. Jadi bukan kepastian pasti profit, tidak, tetapi risikonya itu jauh lebih kecil, stop loss-nya. Nanti kita sampaikan di dalam chat campaign. Ini bentuk-bentuknya. Jadi teman-teman nggak usah perlu menghafal dari bentuk-bentuknya. Teman-teman cukup melihat substansinya. Oh, kalau double bottom itu berarti kepala dan kepala itu sejajar, kemudian dia tidak bisa menembus arah resistennya. Kalau double bottom, jadi berada di atas, double top itu berada di atas. Jadi kalau mereka itu tidak bisa menembus ke atas, secara otomatis kita sudah memastikan bahwa seller itu mendominasi. Nah, pertanyaannya apakah dia akan membreakout support bawahnya atau tidak? Itu kita take profitnya berada di support atau sebelum support. Cari penolakan yang berupa indikasi ekor. Sebelum ekor itu teman-teman harus melakukan take profit terlebih dahulu. Ini untuk double top. Ini untuk double bottom. Sama, jadi posisinya di atas dan posisi di bawah. Namanya aja kepala atas, ekor bawah. Jadi ini teman-teman cukup menghafalkan substansinya. Apakah harus seperti ini? Persis tidak. Nanti kita lihat mekanisme pasarnya. Ya, nanti kita gambarkan. Mungkin selisih sedikit atau apa gitu ya. Jadi ini yang double bottom. Ini area yang tadi saya sampaikan. Area double topnya itu di atas yang bulatan-bulatan. Ya. Setelah dia membreakout ke bawah, maka di sini adalah area nanti kita entry itu jauh lebih mudah. Ya. Area entry-nya di sekitaran ini. Jadi namanya saya sering membuatkan channel di grup bahwa area yang ideal untuk melakukan entry adalah di area kisaran ini sampai ini. Gitu ya. Artinya saya memberikan area ini tujuannya teman-teman itu jangan entry dengan menggunakan satu pola candle, tetapi gunakanlah dengan cara candle per candle dari H1 ya, H1 close, teman-teman baru melakukan martingale. Jadi jangan satu candle. Kalau terlalu satu candle terlalu rapat, karena kita ini tidak ada kepastian, ya. Tidak ada kepastian untuk melakukan entry. Jadi kita kewaspadaannya itu penting. Ini cara di area entry yang namanya apa istilahnya area pembalikan. Ini cukup akurat di area-area ini. Jadi terbentuk dulu kepala-kepala, kita cari, kemudian kita cari posisi supportnya. Nah, di antara support itulah yang dari double top ini jadi merupakan support yang kuat. Nah, teman-teman nunggu di area ini. Tapi ingat, MM-nya harus sehat. Ya, harus sehat, artinya jangan modal 1000 US masuk 0,20. Ini akan menyesatkan di area ini.
area ini akan membesarkan. Jadi mainlah misalnya 1000 US, misalnya kata 0,01 entry, ternyata dia candlenya ke arah atas. Kemudian teman-teman bisa melakukan marking 0,02 di atasnya, 0,03. Jadi trading itu yang dikejar, mindsetnya yang pertama itu jangan profit dulu. Ya, yang teman-teman kejar bagaimana teman-teman bisa mengamankan balance-nya teman-teman. Ya, mengamankan balance, ya, mengamankan modal. Jadi kehati-hatian ini nanti ada pada tingkatan area materi money management dan manajemen risk. Di mana saya menggunakan permainan di double top setelah breakout, kemudian saya bermainnya di mana. Pak, ini kok lama banget. Silahkan kalau Anda mau cepat-cepat. Jadi tidak ada sesuatu itu yang serba instan. Kita perlu butuh proses membidik satu sasaran agar itu sasaran itu tepat. Jadi mindset-mindset yang salah, teman-teman harus setiap hari entry, dapat profit, itu mindset marketing. Jadi trading yang sesungguhnya, ikutin saya saja. Artinya, kalau momennya itu tidak ada, jangan sekali-sekali melakukan trading. Nanti kecantol, sampai berhari-hari, teman-teman tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan ibadah apapun, akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan pekerjaan yang semestinya. Ini trading ini bisa jadi sumber pendapatan, tapi asalkan teman-teman penuh kesabaran. Apalagi dengan modal-modal yang mini, yang kecil, seperti modal perorangan. Kalau modal perusahaan berbeda kasus, kita berbeda, bicaranya beda. Nah, ini pola-pola pattern yang sudah terbreakout. Nah, ini pola breakout. Nah, pullback-nya itu ada di sini. Ketika dia turun, posisi seperti ini terbentuk, maka ini pullback, area buy. Kalau sudah terbentuk double bottom begini, kita bisa masuk lewat sell, kemudian dia breakout, kita sell lagi. Nah, sampai di atas ini kita bisa melakukan sell lagi. Tapi kita sebetulnya hanya membutuhkan satu komitmen, di mana teman-teman itu mau komitmen intraday per satu candle H1 atau satu candle H4, teman-teman hanya butuh konsisten saja, tempatnya di mana. Ya. Kalau teman-teman nanti tidak konsisten tempatnya, maka teman-teman akan terumbang-ambing, akan dipingpong oleh candle. Percaya sama saya. Ya. Jadi saya menempatkan pola area-area entry itu berdasarkan chart pattern yang sudah saya tekuni. Jadi saya tidak ngawur, hanya sell, SL, TP, tidak. Tapi kalau TP, memang teman-teman senyamannya. Kenapa senyamannya? Karena kalau memang sudah profit sesuai target, silakan teman-teman ambil. Targetnya itu masing-masing. Ada yang 50 pip, 100 pip, bahkan sampai posisi di support paling bawah. Itu tergantung pada kebiasaan dan kenyamanan teman-teman untuk menunggu di layar candle. Ini untuk area-area yang sama ya. Artinya ini yang sebetulnya pullback area pullback. Breakout dulu, setelah breakout kita nunggu pullback-nya. Nah, areanya ini yang cukup bisa kita nikmati take profit-nya nanti. Nah, ini untuk chart pattern. Jadi teman-teman sebelum melakukan trading dengan menggunakan chart pattern, teman-teman minimal memahami secara dasar-dasar dari penggunaan chart pattern dan pengertiannya. Ya. Oke, kita akan masuk ke chart sadari. Ini posisi kita H1. Kalau seandainya kita kecilkan seperti ini, kita akan menggambarkan beberapa ini. Ya. Jadi ini, misal sekarang ini ya, ini terjadi, bentar. Ini termasuk kategori double top.
Ini termasuk kategori double top. Jadi tidak mesti itu harus tepat. Kalau kita masih ragu, kita boleh naikkan time frame-nya menjadi ke time frame H4. Misalnya. Kita naikkan ke time frame H4. Oh, ternyata benar double top. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Jadi setiap ketemu penolakan ini, maka dia akan turun. Ya. Oke, ini untuk posisi double top. Sekarang kita nyari yang disebut double bottom. Kita nyari dari double bottom. Ini teman-teman cari. Kita cari yang paling dari bawah. Kita cari dulu namanya double bottom. Ini pun bisa disebutnya double bottom. Ya. Kalau kita besarkan seperti ini, kita cari double bottom atau posisinya itu seperti ini boleh. Jadi ketika dia muncul kepala yang paling jauh, kemudian ini menjadi tangga seperti ini, maka secara otomatis kita akan melakukan buy terus ke atas. Ini yang namanya double bottom. Jadi kita cari lagi. Ini juga sama. Ini sama. Memang ini kelihatannya kecil, tapi ini di posisi H1. Kalau kita besarkan, ini cukup jauh ini lari. Ini berapa ribu pip. Apakah kita membutuhkan konfirmasi? Iya, tetapi yang saya sampaikan tadi, ya kan, ini risikonya cukup kecil dalam dunia trading. Jadi saya tidak pernah berpikir profit, saya selalu berpikir bagaimana meminimalisasi risiko. Karena spot market ini tidak seperti penjumlahan 1+1, tetapi yang jelas spot market ini bergerak secara alamiah. Jadi tidak ada mekanisme pasar yang bermain kecuali para bandar-bandar besar ketika dia melakukan injeksi dana secara bersama-sama. Ini yang disebut double bottom. Artinya ini sejajar ataupun selisih sedikit, tapi ini mengakibatkan perjalanan yang terlalu jauh. Bagaimana konfirmasinya? Nah, setelah teman-teman double bottom seperti ini, ya, sekarang kita kembali ke mencari inverted-nya, itu apalah ini sama, ini inverted-nya, inverted head and shoulder. Jadi ini posisinya buy. Kenapa kok seperti ini bentuknya? Bentuknya ini adalah pundak. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Ini pundak-pundaknya. Ini teman-teman perhatikan bentuk-bentuk seperti ini. Ini bentuk-bentuk yang cukup bisa diandalkan. Ini perhatikan. Ini bentuk pattern yang ketiga. Artinya substansinya ini disebutnya inverted, ya. Inverted
head-nya ini, kepalanya, shoulder ini, pundak-pundaknya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, bentuknya seperti segitiga, tapi berbalik. Seperti ini. Ya. Ini pasti akan terjadi breakout kuat kalau ketemu ini. Cuman berapa hari ini breakout kita tidak tahu, kita tidak bisa memberikan gambaran. Maka saya senang bermain dengan pola-pola yang cukup singkat, karena saya pengennya 1 jam transaksi, 1 jam selesai. Kalau saya, tapi teman-teman yang sibuk bisa bermain dengan model seperti ini, dengan model pattern seperti ini. Jadi ini posisi dari bawahnya. Sekarang kita melihat dari reversalnya yang kebalikannya, di head and shoulder-nya. Ini sama, ini head and shoulder. Kalau kita lihat, kita gambarkannya. Ini memang teman-teman harus rajin menggambar. Kenapa saya katakan teman-teman harus rajin menggambar? Karena kalau tidak menggambar, nanti teman-teman tidak akan pernah bisa tahu mana-mana yang bisa dilakukan. Ini kalau kita kecilkan, ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini kepala, ya. Jadi bentuknya berbalik. Ya. Ini bentuknya berbalik, bentuk pattern. Ya. Dia berbentuk seperti segitiga, tapi kepalanya di bawah. Kalau tadi, pattern yang tadi, itu kepalanya berada di atas, ini berada di bawah. Kalau ini kepalanya berada di atas. Maka teman-teman kalau ketemu pola seperti ini, teman-teman tinggal menunggu konfirmasi 1 atau 2 candle H1, teman-teman boleh melakukan sell tahan. Karena SL-nya teman-teman dekat sekali. Artinya dekat itu posisinya di kepalanya head-nya ini. Itu SL-nya. Ya. SL-nya teman-teman itu berada di kepalanya ini. Tapi tetap dikasih jarak, karena kebiasaan dari candle itu biasanya nerobos kemudian kembali mewujudkan ekor seperti ini. Ini nerobos dulu ke atas, baru mewujudkan ekor di atas, baru turun lagi. Jadi supaya SL-nya itu tidak kena, teman-teman bisa memberikan jarak. Kalau untuk XAU USD berikan jarak 350 pip. Di sini teman-teman beri jarak 350 pipan. Ya. pip. Ya. Dari jarak kepala daripada head-nya dari ini, kepalanya ini ya. Jadi teman-teman kita kasih jarak, kemudian pokoknya sekitar 350 pip lah, itu jauh lebih aman karena dia sifatnya menerobos dulu kemudian dia narik ke bawah. Nah ini 4 pattern yang kita kaji. Nah ini posisi SL-nya. Ini kalau teman-teman tadi sudah memahami, kenapa saya menggunakan pattern hanya 4? Karena ini resikonya ini cukup kecil. Ya, ini juga sama posisinya kalau kita besarkan seperti ini. Ini risikonya sangat kecil. Jadi saya bukan bicara pasti profit, tidak, tetapi saya meminimalisasi risiko. Ya. Ini kepalanya. Kalau kita entry buy di sini, ya, katakanlah entry buy di sini. Ini risikonya cukup kecil. Kalau kita bicara risiko, kalau bicara kepastian pasti profit, nggak mungkin. Kita nggak akan ada yang bisa seorang trader. Tetapi kita bisa meminimalisasi yang namanya risiko. Risiko tentunya dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Ya, dari di sini. Ini untuk posisi yang inverted-nya. Yang ini tadi adalah posisi head and shoulder-nya.
Kalau double top maupun double bottom, teman-teman sudah paham tadi. Ya, oke. Untuk sementara materi ini di siang hari ini kita cukupkan dulu. Semoga teman-teman memahami. Kalau memang belum paham, nanti akan kita ulang lagi. Akan kita ulang lagi minimal 3 kali. Yang terakhir itu nanti ada praktek menggambarkan satu persatu untuk melakukan entry. Ya. Nanti kita akan gilir dari 10 orang, kita satu-satu per 2 minggu. Bahkan di grup dia akan memberikan sinyal masing-masing orang. Ya. Memberikan sinyal. Ya, itu pun kalau teman-teman bersedia. Tetapi saya harapkan teman-teman harus interaktif. Jangan kita yang hanya ngoceh, tetapi teman-teman tidak mendapatkan apa istilahnya, tidak punya pengetahuan dasar yang bagus ya, tentang yang pernah saya sampaikan dari 2 materi pokok ya, dari 2 materi pokok yang kita susun di JSS 75. Oke, kelas kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan lagi besok. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu bersemangat untuk mencapai sebuah keilmuan trading yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.